Bu. Nah, itu saya agak sedikit bingung di sisi itu. Di sisi lain panas itu menyebabkan susu menjadi encer, tapi di sisi lain juga panas itu menyebabkan susu menggumpal itu. Ya. Oke, pertanyaannya bagus sekali ya, Rifah. Jadi pernah merebus susu? Nah, Bu. Pernah. Ya. Ada lapisan kan? Iya, agak ada kayak endapan gitu. Nah, itu artinya susunya menggumpal. Jadi gini, ketika kalian pemanasan susu itu pasti akan ada perubahan sifat fisik kimia dari susu itu sendiri. Jadi beberapa susu dia akan lebih encer karena protein itu struktur protein ya, itu kayak bola ruwet. Bayangkan bola ruwet itu adalah struktur protein, ketika dipanaskan nanti strukturnya dia akan lebih tidak begitu ruwet. Nah, karena tidak begitu ruwet, dia secara struktur susunya dia akan menjadi lebih encer. Namun apabila panasnya itu dilakukan dengan jangka waktu yang lebih lama, itu nanti susunya dan beberapa komponen yang lain dia akan terpisah. Yang awalnya dia bisa berikatan, dia lama-lama nanti akan berpisah ikatannya dan akan bergabung dengan ikatan yang lain. Sehingga misalnya gini, kalian satu golongan CD, jadikan satu ya, satu kelas. Itu kan berarti ikatannya, bayangkan kalian dalam satu kelas gitu, ikatannya kuat gitu ya. Kemudian ketika dipanaskan kan kalian akan merasa kepanasan, sehingga kalian akan berpisah. Ketika berpisah kalian merasa sendiri. Ketika kalian merasa sendiri, kalian akan berkumpul dengan teman-teman yang dekat. Akhirnya akan membentuk grup-grup lebih kecil. Sehingga di situ akan si susu itu tadi, itu akan membentuk gumpalan-gumpalan seperti itu. Itu ilustrasi sederhananya seperti itu. Arifah bisa dipahami? Iya, Bu, bisa. Terima kasih. Oke. Yang lainnya? Oh iya, ini ada yang sudah raise hand. Bentar, saya cek dulu. Hesti Yani. Ya, Bu, saya. Golongan apa? Golongan C, Bu. Tahu absennya? Absennya tadi sama kayak yang disebut Arifah, Bu, paling yang itu. Yang barangnya tuh. Oh ya sudah. Apa bagaimana, Hesti? Ya, Bu, saya ingin bertanya. Kan tadi tuh ada perbedaan sama yang proses susu yang UHT sama sama pasteurisasi juga. Terus kan kalau misalnya menurut para peternak susu itu susu yang diperah langsung diminum itu lebih baik daripada susu yang UHT atau pasteurisasi gitu, karena kalsium sama itunya tuh tidak mengalami pembunuhan mikroba dulu gitu, Bu. Bukankah dapat bentar, Bu. Jadi intinya tuh intinya bagaimana? jadi mengapa menurut para peternak susu yang diperah itu langsung diminum itu lebih baik, kan kaya akan nutrisi dan kalsium, karena dia itu tidak mengalami proses penyaringan atau pengawetan gitu, Bu. Sedangkan pada proses pasteurisasi itu kan dapat membunuh mikroba karena suhunya yang tinggi. Dan bukankah itu dapat mengurangi nutrisi yang ada pada susu. Jadi itu bagaimana, Bu? Oke, yang lainnya mungkin ada yang mau menjawab terlebih dahulu dari pertanyaannya Hesti. Jadi Hesti ini bertanya, bukankah kalau susu yang diperah kemudian diminum langsung itu jauh lebih baik karena kandungan nutrisinya masih sempurna dibandingkan dengan yang diolah seperti pasteurisasi atau UHT. Itu kan nutrisinya akan berkurang. Nah, di antara kalian mungkin ada yang punya pendapat terkait dengan kasus ini? Saya boleh menjawab. Menyampaikan pendapat, Bu. Siapa dulu nih? Asri nggak apa-apa sudah. Ya sudah, Asri. Asri golongan? Golongan C, Bu. Oke, gimana Asri? Untuk susu yang tidak mengalami pasteurisasi atau UHT, tidak mengalami pemanasan, itu kan terdapat mikroba seperti salmonella dan sebagainya.
itu kan bisa menyebabkan sakit perut. Jadi mungkin dari segi nutrisi tidak mengalami pengolahan, mungkin itu memang tidak berkurang nutrisinya, tapi kan masih ada bakteri yang memungkinkan untuk berpotensi menyebabkan penyakit pada si peminumnya. Seperti itu, Bu. Oke. Asri, pendapatnya Asri seperti itu. Tadi satu orang lagi siapa yang mau berpendapat? Saya, Bu. Kayak siapa namanya? Romadona Tarisa Rahim dari golongan C. Golongan C. Silahkan. Menurut Romadona bagaimana? Menurut saya, memang kandungannya lebih banyak, maksudnya nutrisinya lebih banyak yang susu perah yang langsung diminum. Tetapi untuk, ya sama seperti yang dibilang Asri, ada beberapa mikroorganisme yang dapat menyebabkan Sakit gitu ya? sakit perut, iya. Tapi untuk lebih tahan lama susu UHT. Jadi kalau susu perah yang segar, untuk tahan lama harus digodok, Ya benar kan, direbus. panaskan terlebih dahulu biar awet, Bu. Tapi memang nutrisinya lebih banyak yang susu perah yang langsung diminum. Oke. Jadi jawaban dari kedua teman kalian, Asri sama Romadona, ini sudah benar secara garis besar. Kalau misalkan mau mengkonsumsi susu perah itu sebaiknya dikonsumsi secepatnya. Karena ketika dia sudah keluar dari puting, itu kontaminasi dari luar itu sangat tinggi. Sehingga kalau misalkan mau diminum segar itu harus sesegera mungkin. Kalau misalkan mau diminum agak nanti, itu sebaiknya diolah dulu dengan pasteurisasi atau dengan sterilisasi. Karena di susu itu kan kayak zat gizi ya, jadi nggak cuma kita yang suka, mikroba pun juga suka. Mikroba itu makhluk tak kasat mata yang dia juga butuh makan. Nah, makanannya mereka itu berasal dari salah satunya dari susu. Jadi kita itu kayak berebutan sama mikroba gitu loh kalau sama susu. Cepet-cepetan mana gitu kan. Kalau misalkan cepetan kita ya mikrobanya nggak kebagian. Kalau kitanya nunggunya lama ya nanti nutrisi di susu itu akan dihabiskan oleh mikroba. Makanya kan ya, susunya itu akan cepat busuk gitu. Nah, karena kita itu berkompetisi sama mikroba, makanya mikroba itu nanti akan dibunuh dengan cara pemanasan. Bisa dengan pasteurisasi, dengan suhu yang lebih rendah, atau dengan suhu sangat tinggi dengan sterilisasi. Kemudian tadi Romadona juga membahas terkait dengan umur simpan. Jadi kalau dipanaskan itu memang umur simpannya akan lebih lama, karena mikrobanya jauh lebih berkurang. Kalau pada susu memang yang membusukkan susu itu adalah mikroba itu. Gitu. Jadi dari segi zat gizi memang lebih menang yang susu segar tanpa pengolahan sama sekali, tapi kalau dari segi keamanan dan umur simpan itu akan lebih menang yang UHT atau susu pasteurisasi. Nah, makanya banyak sekali penelitian terkait dengan UHT atau pasteurisasi, gimana sih caranya supaya kita itu bisa menyimpan lebih lama, kemudian mikrobanya juga sedikit, namun zat gizinya itu minimal untuk rusak. Itu sebenarnya PR dari kalangan industri itu seperti itu. Jadi itu ya zat gizinya tetap dipertahankan, namun mikrobanya sedikit dan umur simpannya lebih panjang. Gitu. Asri, tadi yang nanya siapa? Hesti, bisa dipahami ya? Bisa, Ibu. Terima kasih. Oke, selanjutnya Afkarina. Afkarina ada? Ya, Bu. Saya Afkarina dari golongan C, izin bertanya. Oke. Apakah susu dapat menyebabkan alergi, Bu? Di sini ada nggak yang alergi susu? Golongan C ini ada nggak yang alergi susu? Atau mungkin punya teman, tetangga, saudara yang alergi susu? Nggak ada? Ada, Bu, alergi susu sapi. Jadi dia minum susu Biasanya keledai. dia gimana kalau alergi susu sapi?
Misalnya Bu, setelah dia minum itu badannya merah-merah gitu Bu. Ini siapa? Grace ya? Iya Bu, Grace dari golongan? golongan C Bu. Kayak ini, merah-merah itu kayak ruam-ruam gitu, dah. Iya Bu, dia jadi ruam-ruam. Itu aja tanda-tandanya? Terus kalau dia minum itu dia pusing gitu katanya Bu. Oke, ruam-ruam, terus pusing. Udah, itu aja tanda-tanda yang dialami? Iya, teman saya sih begitu Bu. Itu dari ceritanya Grace. Kalau yang lain mungkin ada yang pernah punya cerita, entah dirinya sendiri atau mungkin orang yang dikenal yang mengalami alergi susu? Ada? Bu. Ada Bu. Siapa ini? Eva. Eva golongan? Golongan D. Ya, gimana Eva? Tapi bukan saya Bu, itu Ya. ponakan saya. Ya, gimana temennya? Itu ponakan saya kan masih bayi gitu Bu. Nah itu kan biasanya kan kalau susu formula tuh kan biasanya dari susu sapi gitu kan Bu. Nah itu ponakan saya gak bisa minum itu Bu, susu formula yang dari susu sapi. Bisanya yang pokoknya bukan dari susu sapi Bu. Kalau diminum susu sapi tuh bisa kayak pup terus gitu loh Bu, mencret gitu Bu. Diare gitu ya? Iya. Oke, itu cerita dari Eva. Satunya tadi siapa? Yang kayaknya ada beberapa orang. Ada nggak selain Eva tadi yang mau cerita? Saya Bu. Oke, siapa ini? Saya Devi Mediana Sari dari golongan D. Oke, gimana? Ada teman saya alergi susu itu kalau minum susu gatal-gatal Bu. Udah gitu aja efek sampingnya. Oke, jadi ketika kita mengonsumsi susu, misalkan kita normal ya nggak ada masalah. Berarti kan susunya itu bisa dicerna secara sempurna di dalam tubuh. Tapi beberapa orang seperti ceritanya Grace, Eva, ataupun Devi itu kenalan mereka ada yang alergi susu karena tidak bisa mencerna secara sempurna. Di susu itu kan ada kandungan laktosa. Nah, laktosanya ini tidak bisa dicerna secara sempurna sehingga potongan-potongan laktosa itu nanti akan terbawa oleh tubuh. Nah, oleh tubuh, potongan dari laktosa itu akan dikenali sebagai benda asing. Makanya karena dia dikenali benda asing, itu akan menimbulkan gejala. Biasanya paling umum adalah diare biasanya. Diare kenapa diare? Karena potongan laktosa maupun aktosanya itu harus segera dikeluarkan dari tubuh. Makanya dia akan diare terus-menerus. Jadi diare itu sebenarnya adalah mengeluarkan racun. Jadi ya kalau diare ya biarkan terus berlanjut karena itu artinya racun dalam tubuh itu akan hilang seperti itu. Namun beberapa yang lain itu bisa saja efeknya berbeda, misalkan seperti pusing, kemudian gatal-gatal itu gejala yang umum juga terjadi pada orang yang diare, orang yang alergi susu. Seperti itu. Kemudian untuk menanggulangi itu biasanya memang diberikan jenis susu yang sudah fermentasi, artinya susunya itu laktosanya sudah berkurang atau jenis sumber yang lain. Jadi misalkan minum sari kedelai untuk penggantinya susu sapi. Seperti itu. Oke, Ava Karina. Iya benar ya, Ava Karina ya namanya. Karina, Bu. Oh, Ya. Karina. Iya, maaf. Sudah bisa dipahami? Iya, sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Hanifah ada? Ya, saya, Bu. Hanifah ini golongan? Golongan C, Bu. Ini dari tadi saya memanggil orang ternyata golongan C semua. Yang golongan D baru 2 orang yang muncul. Oke, gimana? Hanifah ada pertanyaan apa? Ya, Bu, saya izin bertanya yang tentang warna itu, Bu. Tadi warna kuning keemasan adalah karena lemak dan karotin dapat larut.
Bila lemak diambil dari susu, maka susu akan menunjukkan warna kebiruan. Itu metode pemisahan lemak dari susu itu bagaimana ya, Bu? Terima kasih. Pemisahan lemak dari susu. Ada yang ingin berpendapat? Ada yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Ya, ini siapa ini yang ngomong? Delari, Bu, dari golongan C. Siapa? Belari? Delari, iya, D. Oh, D. Ini namanya unik sekali. Saya baru mendengarkan nama ini, Delari. Oke, gimana Delari? Ya, Bu, menurut saya itu kalau pemisahannya dengan pemanasan, Bu. Nanti kan lemaknya kayak ada di atas gitu, Bu. Jadi bisa diambil gitu, tak, Bu? Oke, itu menurutnya Delari. Atau ada yang Ya, Bu. punya pendapat lain? Saya, Bu. Ini siapa? Vita, Bu, dari golongan C. Oke, silakan Vita. Kalau menurut saya pemisahannya kan susu kan termasuk koloid ya, Bu. Jadi pakai sentrifugasi, Bu. Cara diputar-putar terus-menerus itu. Apa diputar-putar? Ya, kayak jadi skim itu loh, Bu. Ya, Kak. Yang lainnya paham nggak sih di sentrifugasi itu apa? Paham, Bu. Jadi sentrifugasi itu dia dimasukkan, contohnya ini ya, jadi ini kan botol, kemudian susunya dimasukkan, kemudian nanti dimasukkan di alat, nanti dia tuh muter kayak gini. Muter tapi dengan kecepatan tinggi. Kecepatan tinggi terus nanti dia akan terbentuk dua fase, biasanya fase padat sama fase yang bening. Jadi nanti yang padat itu nanti kita ambil, itu di situ ada lemaknya. Jadi kalau misalnya kalian baca di PPT itu kan ada metode penggumpalan kan. Nah, yang gumpalan-gumpalan itu kan isinya salah satunya adalah lemak itu tadi. Kalau yang cair kan whey, itu adalah beberapa jenis protein. Gitu. Begitu ya. Siapa tadi yang tanya? Saya, Bu. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Oke. Ini kurang 5 menit. Wah, masih banyak yang angkat tangan tapi waktunya kurang 5 menit. Gini ya, kalau pakai Zoom itu rasanya waktu itu berjalan lebih cepat kalau menurut saya. Kalau ada di kuliah itu rasanya lama banget. Tapi kalau di Zoom itu tahu-tahu loh kok kurang 4 menit. Panggil saja Raffi. Nama di Zoom panggil saja Raffi. Iya, Bu, biar lebih dikenal, Bu. Biar ini ya, kelihatan mata ya beda dengan yang lain. Biar jelas, Bu. Oke, Raffi golongan apa? Golongan C, Bu. Ini golongan C lagi. Oke, gimana Raffi? Pada denaturasi itu kan ada perubahan struktur 3 dimensi pada susu. Faktornya kan ada suhu. Nah, jika kita menyimpan susu dalam kulkas atau suhu dingin itu apakah baik? Dan bukankah itu salah satu faktor pengubah struktur dalam susu tersebut? Terima kasih. Kalau dingin itu kayak kita sih. Kalau kita di suhu dingin kan senangannya berkelompok, deket-deketan karena masa dingin. Susunya pun juga akan masa dingin sehingga proteinnya ya dia akan tetap membentuk bulah ruwet itu tadi. Dan bulah ruwetnya dia akan semakin memadat gitu. Beda dengan ketika dipanaskan nanti ikatannya itu akan lebih renggang. Kayak kita kalau kita di suhu panas tuh kan lebih senang berada di lokasi yang yang longgar itu kan supaya kita tidak terlalu merasa panas. Susu pun juga seperti itu. Ketika dipanaskan ikatannya akan lebih longgar sehingga dia tidak akan seruwet itu tadi. Jadi kalau suhu itu memang pengaruh sama strukturnya protein, tapi yang denaturasi itu hanya akan terjadi ketika suhunya tinggi. Biasanya di atas sekitar 80 ke atas tuh sudah ada perubahan struktur di proteinnya. Gitu ya Raffi? Jadi kalau suhu dinginnya di bawah minus itu nggak terlalu mempengaruhi, Bu? Hanya suhu di atas 80.
Iya, suhu panas yang bisa menyebabkan denaturasi itu adalah suhu panas. Kalau suhu dingin enggak. Terima kasih. Oke. Pertanyaan terakhir. Honita Naura? Iya, Bu. Golongan? D. Golongan D. Oke, silahkan. Saya mau tanya, Bu, kalau misalnya kayak milk tea itu berarti kan susunya kan dicampur sama teh gitu ya, Bu. Nah, itu berarti kandungan susunya tuh berubah apa tidak ya, Bu? Makasih, Bu. Apa tadi yang dicampur dengan teh? Susunya, Bu. Kayak milk tea biasanya. Oh, iya. Milk tea, susu, teh. Rasanya enak ya? Iya, kalau dari segi organoleptik dia memang enak. Hanya saja di teh itu ada zat anti gizi, ada tanin kan. Taninnya ini dia bisa mengikat kalsium sehingga si kalsiumnya ini tidak bisa diserap oleh tubuh. Jadi anggaplah misalkan dua ini ya, satunya adalah tanin, satunya adalah kalsium. Ini adalah tanin, point ini adalah tanin, jari saya ini adalah kalsium. Yang bisa diserap oleh tubuh itu adalah tanin sendiri atau kalsium sendiri. Ketika mereka bertemu, mereka akan membentuk ikatan seperti ini. Nah, ikatannya seperti ini itu tidak bisa diserap oleh tubuh karena mereka ikatannya selalu kuat. Sedangkan tubuh itu bisa menyerap kedua zat ini kalau mereka sendiri-sendiri pisah seperti ini. Tanin bisa sebagai antioksidan, ya kalsiumnya sebagai mineralnya gitu. Jadi memang sebaiknya kalau kalian mengkonsumsi susu itu dia pisah dari teh. Begitu juga ketika kalian makan, itu sebaiknya nyandingnya itu bukan teh. Kalau kalian pengen nyanding, boleh nyandingnya air putih atau mungkin minuman yang asam seperti jeruk. Tuh, kalau teh itu sebaiknya dikonsumsi ya sekitar 2 jam sebelum dan atau setelah makan. Karena itu kan ada zat anti gizi yang mengikat ya zat gizi yang lain sehingga nggak bisa diserap oleh tubuh, kan jadinya sayang gitu loh. Tapi kalau kalian hanya ingin menikmati sensasi organoleptiknya saja, ya nggak masalah. Cuman ya yang perlu diingat, agak rugi aja sih kalau kita mengkonsumsi sesuatu tapi kita tidak mendapatkan hal positif dari yang kita makan. Cuman dapat enaknya doang. Kalau bisa enak sama bergizi, ya kenapa enggak? Gitu. Jadi ahli gizi ya tugasnya seperti itu. Kita bikin makanan yang nggak cuman enak tapi bergizi. Kalau orang pangan itu pasti kalau misalnya seperti kami yang diunggulkan adalah dari segi kimia fisiknya seperti itu. Kalau tata boga yang diunggulkan adalah dari segi dekorasinya, kemudian rasa enaknya seperti apa gitu kan. Kalau yang gizi yang diunggulkan adalah dari segi gizinya doang. Tapi di sini waktunya habis. Di sini diterapkan bagaimana cara kita membuat makanan yang nggak cuma sekedar enak, tapi juga bergizi. Oke, karena waktunya sudah habis. Oh, masih ada sebentar lagi. Nambah. Agak sayang. Satu pertanyaan lagi. Kayaknya sayang. Ini ada banyak pertanyaan. Erlin dari golongan apa? Dari golongan C, Bu. Oke, silakan Erlin. Saya mau tanya, itu mengapa bayi yang minum susu formula itu lebih gemuk daripada bayi yang minum ASI? Kandungan apa yang ada dalam susu formula yang tidak ada pada ASI? Iya, Teh? Iya. Berapa persen? Itu pokoknya saudara saya itu kan ada yang ibunya itu ngasih ASI eksklusif sama yang enggak pakai formula gitu, Bu. Terus yang lebih gemuk itu yang minum formula. Jadi kalau kita hanya berdasarkan katanya atau hanya melihat dari 1-2 orang itu, kita nggak bisa menyimpulkan bahwa hal itu benar. Kalau ingin menyimpulkan hal itu benar, berarti populasi yang ingin kita lihat itu harusnya lebih besar. Misalkan bayi satu provinsi atau satu Indonesia, gitu, itu baru bisa. Tapi kalau hanya misalkan tetangga saya atau bude-bule saya, dan itu hanya mungkin 1-2 orang, faktor yang berpengaruh itu banyak sekali sebenarnya. Banyak sekali, mungkin dari makanannya si ibu itu bisa, atau mungkin secara genetik itu bisa, seperti itu. Jadi kalau dibilang berdasarkan
tetangga atau kenalan atau saudara itu masih belum bisa dinyatakan benar seperti itu. Kalau membandingkan seperti itu. Tapi kalau secara keseluruhan, kalau bayi yang diberi ASI eksklusif memang dia lebih baik karena secara misalkan protein ya sama-sama mengandung protein, tapi protein di susu formula sama proteinnya ASI itu bentuknya pasti akan beda. Protein itu kan kandungan asam amino macam-macam buahnya. Karena beda dan yang lebih sesuai itu adalah yang ASI. Kalau yang susu formula atau jenis susu yang lain itu sama tubuh harus diolah terlebih dahulu sehingga dia baru bisa diserap. Nah, beberapa kasus karena dia tidak bisa diserap sempurna itu yang menyebabkan alergi. Gitu. Jadi apalagi zaman sekarang ya, mungkin saya pesan juga kepada kalian, zaman pandemi banyak sekali informasi, mungkin kalian sendiri juga pusing kalau baca berita karena mungkin berita A begini, untuk melihat melihat satu kasus misalnya seperti vaksin. Berita A menyatakan setuju, berita B menyatakan kurang setuju untuk pemberian vaksin di tahun ini gitu kan. Kan kalian akan jadi bingung sebenarnya ini tuh yang benar bagaimana gitu. Jadi yang perlu dipahami adalah kita harus mencari ini keilmuan dasar, misalkan dari vaksin itu seperti apa. Ketika kalian memahami ilmu dasar, kalian akan memahami kenapa media A menyatakan setuju, misalkan, atau dan media B menyatakan tidak setuju, atau sebaliknya. Karena masing-masing alasan pasti punya alasan sendiri yang kadang mereka tuh sama-sama sebenarnya sama-sama benar gitu kan. Cuman kadang penempatannya aja yang kurang tepat gitu. Jadi zaman sekarang bagaimana cara kita membaca data dan memilah data itu sangat penting. Oke. Sudah habis ya waktunya. Terima kasih. Nanti untuk rekaman kuliah diskusi ini nanti akan saya unggah di YouTube dan linknya nanti akan saya taruh di LMS. Kemudian jangan lupa untuk presensi di LMS, kalian tinggal klik di daftar hadir sebagai bukti kehadiran kalian mengikuti kuliah. Absennya masih saya buka hingga jam 5 sore nanti. Misalkan saat ini kalian ada kendala tidak bisa buka LMS, nanti bisa absen setelah kuliah, tapi jangan lupa absen gitu. Begitu ya, saya akhiri terlebih dahulu. Terima kasih, semoga kalian yang ada di rumah dan keluarga dalam keadaan sehat. Saya tutup ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.